Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Di awal film, kita diperlihatkan seorang lelaki yang berprofesi sebagai sheriff bernama Rick sedang berjalan hendak mencari bensin di kota yang terlihat berantakan. Tak lama dari itu, ia bertemu dengan seorang anak perempuan yang ketika dipanggil lalu membalikkan badan ternyata adalah seekor Jombai. Tanpa basa-basi, Rick langsung melayangkan tembakan tepat di kepala anak itu. Scene beralih ke masa di mana Rick sedang berjaga di mobil bersama temannya yang bernama Shane. Yang tak lama kemudian, mereka mendapatkan laporan pengejaran seorang penjahat. Dengan itu, Rick langsung menyetir dengan cepat ke jalan, di mana ia dan Shane memasang perangkap untuk memecahkan ban penjahat yang dikejar. Perangkap tersebut membuat sang penjahat terguling lalu keluar dari mobil dan menembak ke arah para sheriff, termasuk Rick. Untungnya, tembakan pertama tertahan rompi peluru Rick. Dua penjahat telah dilumpuhkan, salah satu penjahat yang tiba-tiba menembak ke arah Rick yang sedang berbicara dengan Shane. Tembakan itu tembus dan Rick tak kuasa menahan rasa sakit. Sejak itu, Rick dirawat di rumah sakit. Shane menjenguknya dan meletakkan bunga di nakas sebelah kasur Rick. Yang nyatanya ketika Rick terbangun, ia menyadari bahwa bayang-bayang Shane tersebut sudah cukup lama. Terlihat dari Rick yang sudah bertumbuh jenggot dan bunga yang dibawakan sudah sangat layu. Dengan susah payah, Rick keluar kamar dan memeriksa lorong rumah sakit. Ia menemukan sebuah badan mayat tergeletak penuh darah seakan-akan baru saja dimakan binatang buas. Rick juga menemukan satu pintu di mana tertuliskan untuk jangan dibuka. Lalu sepasang tangan mencoba meraih untuk keluar. Dengan rasa takut dan panik, Rick mencoba keluar dari rumah sakit. Di luar, ia menemukan banyak mayat yang sudah tersusun di halaman belakang rumah sakit, yang mana bisa diyakini telah terjadi sesuatu di kota Rick berada sekarang. Ketika Rick hendak mengambil sepeda yang menganggur di pinggir jalan, Rick melihat seekor Jombai tanpa setengah badan mencoba meraihnya. Dengan tergopoh-gopoh, Rick mengayuh sepedanya pulang dan tak menemukan istri ataupun anaknya di sana. Rick hanya bisa menangis dan menyadari dirinya bahwa ini bukanlah mimpi. Kota terlihat sepi dan tak berpenghuni. Rick bahkan tak punya siapa-siapa lagi. Sewaktu Rick keluar dari rumah, ia melihat seseorang yang sepertinya adalah Jombai. Namun Rick malah mendapatkan sebuah pukulan dari seorang anak kecil dan jatuh pingsan. Saat terbangun, Rick sudah berada di dalam sebuah kamar dalam keadaan terikat dan perban luka tembaknya sudah diganti oleh seorang lelaki bernama Morgan. Morgan memeriksa keadaan Rick. Saat Morgan yakin Rick tidak berbahaya, ia melepaskan ikatan Rick dan membiarkannya keluar. Sembari makan malam bersama, Morgan menanyakan apa yang terjadi dengan Rick, lalu ia menjelaskan keadaan yang sedang terjadi kepada Rick bahwa di luar banyak mayat hidup yang ia sebut The Walkers, yang kadang lebih aktif pada malam hari dan tertarik kepada suara. Ia juga mengatakan untuk jangan sampai Rick tergigit, karena gigitan itu dapat membuat demam dan demam yang dialami akan membakar dari dalam, lalu akan membuat kita terbangun menjadi mayat hidup berjalan atau kita sebut sebagai Jombai. Obrolan tersebut berlanjut ketika mereka bersantai dan anak Morgan yang bernama Dwayne hendak tidur. Ketika sedang asik, sebuah alarm mobil mengejutkan mereka semua dan Morgan meyakini bahwa salah satu Jombai pasti menabrak mobil tersebut. Morgan mengintip ke arah luar diikuti Rick. Lalu Dwayne yang melihat Jombai sang ibu. Dwayne menangis dan ditenangi oleh sang ayah. Sementara itu, Rick mengintip ke arah luar melalui pintu depan dan mendapati Jombai istri Morgan sedang berjalan ke arah pintu. Lalu mencoba membuka pintu tersebut yang seakan-akan seperti masih memiliki memori di rumah tersebut. Morgan bercerita bahwa sang istri tewas disebabkan demam yang sangat tinggi lalu menjadi mayat hidup. Morgan sadar seharusnya ia mematikan sang istri namun ia tidak memiliki keberanian karena Morgan mencintainya. Keesokan harinya, saat hendak pergi, Morgan mengatakan mereka harus menembak tepat di kepala agar para Jombai mati sepenuhnya. Pagi itu Rick, Morgan, dan Dwayne pergi ke rumah Rick. Rick memberitahu bahwa sang istri dan anaknya belum mati karena setengah baju di lemari dan foto-foto di rumah itu tidak ada. Dwayne tiba-tiba mengatakan dengan yakin mereka pasti berada di Atlanta karena kabarnya di sana terdapat pusat pengungsian yang besar dan terdapat CDC atau Center Disease Control alias pusat pengendalian penyakit yang katanya mereka sedang berusaha menyelesaikan penyakit ini. Setelahnya, Rick mengajak Morgan dan Dwayne menuju kantornya terdahulu. Di sana, air masih menyala dan mereka membersihkan diri dengan perasaan bahagia. Kemudian Rick berjalan menuju ruangan senjata dengan seragam sheriffnya dan mengambil semua senjata yang tersisa bersama Morgan serta Dwayne. Sebelum berpisah, Rick memberikan sebuah walkie-talkie kepada Morgan dan mengatakan akan menyalakannya setiap pagi. Ketika berpisah, Rick mencari Jombai yang pertama kali ia temukan dan mengakhiri siksa Jombai itu dengan menembaknya. Sementara itu, Morgan dengan senapannya berusaha menembak para Jombai yang ada di depan rumah.
yang pada akhirnya Morgan membidik sang istri yang berada di antara kerumunan itu, yang mana nyatanya Morgan masih belum kuat dan berani. Rick berencana menuju Atlanta dengan mobil polisi yang ia kendarai. Ia mencoba meraih siapapun melalui radio di mobil. Pesan suara dari Rick pun didapati oleh radio, sebuah kelompok yang mana sialnya sinyal tidak begitu kuat. Di kelompok tersebut terdapat Shane, teman Rick yang menyelamatkannya di awal tadi. Di sana juga terdapat Lori dan Carl, yakni istri dan anak Rick. Sempat terjadi sebuah perdebatan kecil antara mereka, terutama Lori dan Shane. Lori menginginkan untuk pergi dari sana, namun Shane melarangnya. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa Shane dan Lori telah mempunyai hubungan lebih dari teman. Rick yang kehabisan bensin di tengah jalan mencoba mendatangi sebuah rumah di mana para pemilik rumah telah bundir akibat wabah Jombay. Beruntungnya, saat hendak pergi, Rick mendapati seekor kuda di pekarangan rumah tersebut lalu membawanya pergi ke tengah kota Atlanta yang terlihat tak berpenghuni dan seperti tak ada kehidupan. Sesampainya Rick, ia benar-benar tidak menemukan siapapun, hanya ada tank dan mobil tentara tak berpemilik. Lalu Rick melihat sebuah helikopter. Ia berusaha mengejar helikopter itu yang mana malah mengarahkan ia di lautan Jombay. Kuda yang merasa panik membuat Rick terjatuh dan harus merelakan kuda tersebut dimakan oleh para Jombay. Rick berusaha bersembunyi di bawah mobil tank. Ia malah masuk ke dalam tank tersebut melalui lubang kecil dan masuk dengan cepat. Di dalam, ia mengambil sebuah pistol di baju seorang tentara yang sudah menjadi Jombay dan langsung menembaknya. Hal tersebut membuat telinga Rick sakit karena pantulan tembakan yang begitu keras. Tiba-tiba Rick mendengar sebuah suara dari radio. Laki di balik radio menawarkan untuk membantu Rick dengan mengarahkan dari luar, sedangkan Rick akan melarikan diri dari tank. Rick mencari sesuatu yang bisa menjadi senjatanya, yang mana ia malah menemukan granat. Lelaki tersebut mengarahkan Rick untuk bertemu dengannya di sebuah gang. Dengan peluru yang tersisa, Rick berjalan ke tempat yang dimaksud lelaki tadi sembari menembaki para Jombay. Sampai akhirnya Rick bertemu dengan seorang lelaki Asia di balik radio tadi bernama Glenn. Glenn mengajak Rick berlari dan menuju ke kelompoknya. Ketika hendak sampai, terdapat dua Jombay yang hendak mendatangi mereka, namun lebih dulu dibunuh oleh kedua teman Glenn, yakni Morales dan T-Dog. Di dalam gedung, seorang wanita bernama Andrea marah kepada Rick karena tembakannya tadi menarik perhatian banyak Jombay. Tak lama dari itu, terdengar lagi sebuah tembakan di atap dari lelaki bernama Merle Dixon. T-Dog yang kepalang emosi akhirnya membuat pertengkaran antara mereka. Rick yang kesal menonjok Dixon dan memborgolnya ke sebuah besi agar Dixon tidak bisa menghajar seenak jidat. Kemudian, T-Dog masih mencari sinyal dengan walkie-talkie-nya dan tidak mendapatkan apapun. Glenn yang ditugaskan melihat gorong-gorong tidak menemukannya dan berasumsi bahwa gorong-gorong ada di tempat para Jombay berdiri. Jackie, mantan pekerja penataan kota, mengatakan bahwa gedung ini memiliki terowongan menuju selokan di ruang bawah tanah. Glenn yang ditunjuk untuk mengecek terowongan tersebut membagikan tugas kepada kelompoknya, di mana Jackie menjaga di atas dan Morales akan mendampinginya. Rick dan Andrea mendapat tugas menjaga pintu depan. Di sana, Rick sempat mengajarkan Andrea beberapa hal mengenai Senpi. Di terowongan, kesialan berpihak pada Glenn dan Morales, di mana mereka menemukan bahwa Jombay sudah menguasai selokan bawah tanah. Ditambah, para Jombay di pintu depan sudah memecahkan pintu kaca lapis pertama. Lalu Rick yang melihat sebuah truk menyarankan untuk mengambil truk itu dan melakukan kamuflase di antara para Jombay untuk mengambilnya, yakni dengan mengambil organ serta darah Jombay lalu mengoleskannya ke jas yang mereka kenakan. Sebelum Glenn dan Rick pergi, Andrea memberikan senpinya kepada Glenn, sedangkan Rick memberikan kunci borgol Dixon kepada T-Dog untuk membukakannya. Glenn dan Rick mulai berjalan pelan seperti Jombay ke arah truk dengan kapak dan linggis yang mereka bawa. Rencana Rick yang hampir saja berhasil digagalkan oleh alam dengan turunnya hujan dan membuat darah di jas Glenn dan Rick mulai luntur. Bau manusia mereka pun tercium oleh para Jombay dan mereka mulai dikejar oleh makhluk-makhluk tersebut. Dengan cepat, Rick langsung mengayunkan kapaknya untuk membunuh Jombay di belakangnya dan berlari ke arah truk. Glenn dan Rick berhasil manjat ke pagar penghalang dan mulai menjalankan truk. Rick lagi-lagi memberikan Glenn tugas berbahaya, yakni mengalihkan perhatian para Jombay dengan alarm mobil yang akan ia setir. Sedangkan Rick akan menjemput anggota kelompok yang lain. Sembari menyetir, Glenn meminta temannya bersiap-siap untuk dijemput melalui walkie-talkie. Pasalnya, semua bersiap pergi dan T-Dog yang panik tidak sengaja tersandung ketika hendak membukakan borgol Dixon. Sialnya, kunci borgol Dixon terlempar dan masuk ke dalam lubang. T-Dog terpaksa harus meninggalkan Dixon dalam keadaan tangan terborgol. Sebelum pergi, T-Dog sempat mengunci pintu dan menahannya agar nanti para Jombay tidak dapat membuka pintu tersebut. Rick berhasil menjemput kelompoknya, kecuali Dixon yang tertinggal di atap. Sedangkan Glenn, ia menyetir mobil merah tersebut dengan bahagia. Dan film The Walking Dead Season 1 episode 1 dan 2 pun selesai.